teman-teman, kembali lagi bersama Dado. Mari ikuti perjalananku selanjutnya ke kebun nanas. Perkenalkan, Bapak ini bernama Pak Bobob, salah satu petani nanas di sini. Selamat siang Pak Bobob. Siang. Wah, ini nanasnya besar sekali, baru sadar saya. Hahaha, kamu baru begitu saja terkejut. Apalagi tahu tentang buah nanas yang melimpah di Lampung. Wah, seperti apa itu Pak? Lampung merupakan penghasil nanas terbesar nomor 1 di Indonesia. Pada tahun 2022 saja, produksi nanas di Lampung tembus sampai 861.000 ton. Saking berpotensinya, nanas di Lampung sampai diekspor ke luar negeri dari sejak tahun 1984 sampai sekarang ini, menjadikan Lampung sebagai provinsi pemasok nanas untuk dunia. Wah, Dan pada tahun 2023, Lampung mengekspor nanas segar ke Tiongkok senilai 39,8 miliar rupiah dengan volume ekspor 4.176 ton. Bahkan PT Great Giant Pineapple merupakan salah satu industri nanas terbesar di Lampung, sekaligus pabrik nanas terbesar ketiga di dunia. pabrik nanas terbesar ketiga di dunia. Dengan luas area kebun nanasnya mencapai 3.500 hektar. Rata-rata setiap harinya 2.500 ton buah nanas diolah menjadi kalengan nanas untuk pasaran ekspor lebih ke 63 negara dari 5 benua. Wah, saya kira buah nanas cuma dijadikan rujak saja karena rasanya asam. Nanas di Lampung itu punya rasa yang dominan manis daripada asamnya dan segar abis. Itulah mengapa nanas di Lampung mudah digemari banyak orang. Bahkan Ganjar Pranowo yang pernah menjadi calon presiden RI pada pemilu 2024 dan si Unyil tokoh boneka legendaris Indonesia pernah kepoin pabrik nanas di Lampung. Dan buah nanas di Lampung menerapkan konsep zero waste. Buahnya untuk dijadikan nanas, kalengan, dan sebagainya. Batangnya dijadikan pakan ternak sapi, sedangkan kotoran sapinya diolah kembali menjadi pupuk organik untuk kebun nanas dan limbah cairnya dijadikan pupuk cair. Tidak ada satupun yang terbuang dan semua kembali ke alam. Wah, ini seperti bentuk terima kasih kepada alam. Semua dikembalikan lagi dalam bentuk awalnya. Betul. Perkenalkan, Bapak ini bernama Pak Fajar, salah satu petani kopi di sini. Selamat sore, Pak. Yo, selamat sore. Bagaimana kabarnya, Pak? Baik, sehat dan menyenangkan. Sejuk ya, Pak, daerah perkebunan kopi di sini dan juga indah. Iya, apalagi mengingat kebun kopi ini turun-temurun dari nenek moyang kami. Hah? Turun-temurun? Iya, budidaya kopi di Lampung dimulai pada tahun 1841 di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Karena pada masa itu, kopi merupakan salah satu komoditas rempah bernilai tinggi yang diminati oleh pihak kolonial. Namun seiring berjalannya waktu, petani lebih memilih menanam kopi jenis Robusta karena lebih tahan terhadap penyakit dan memiliki hasil panen yang melimpah. Dan semenjak itu, kegiatan menanam kopi telah menjadi bagian tradisi masyarakat lokal yang dimana kebun kopinya terus dikembangkan dan dikelola secara turun-temurun. Dan hingga kini, sistem budidaya kopinya masih dilakukan secara tradisional yang metodenya masih mengikuti tahun 80-an. Wah, inikah alasan mengapa Lampung bisa menjadi provinsi penghasil kopi terbanyak kedua di Indonesia? Benar, Lampung yang dikenal sebagai lumbung kopi Robusta nasional memiliki produksi kopi pada tahun 2022 mencapai 119.139 ton. Lampung juga telah mengekspor kopi lebih dari 50 negara di berbagai benua, termasuk Eropa, Amerika, Mesir, Australia, dan Italia. Jumlah ekspornya bervariasi tergantung periode. Misalnya, ekspor kopi Robusta dari Januari hingga Agustus 2025 mencapai 207.702 ton. Sementara, ekspor khusus ke Mesir pada akhir 2024 adalah 79,2 ton. Banyak banget. Ada 3 daerah utama yang dikenal sebagai sentra kopi Lampung, yaitu Lampung Barat, Tanggamus, dan Lampung Utara. Dengan luas perkebunan kopi di provinsi ini pada tahun 2020 sekitar 156.458 hektar, di mana 99,7% produksi kopi tersebut adalah jenis kopi Robusta. Dan selama 4 tahun terakhir, Lampung konsisten menyumbang rata-rata 15,2% dari total produksi kopi nasional. Bahkan di Lampung Barat ada sekolah khusus kopi juga loh, dan lokasinya di kaki Bukit Indah, Pekon, Sukajaya. Sekolah kopi ini diresmikan oleh Bupati Lampung Barat pada Desember 2020. Sekolah kopi ini menyediakan berbagai pelatihan di bidang pengolahan kopi, seperti pelatihan barista, roaster, dan teknik pengolahan pasca panen. Wah, saya jadi mau mendaftar. Eits, gak cuma sekolahnya, bahkan kampung kopi pun ada. Kampungnya pun ada. Desa ini mampu menghasilkan 1.000 ton kopi Robusta setiap tahunnya. Kopi di Lampung ini seperti kenangan lama yang tak terlupakan ya Pak. Dari tahun 1841 sampai sekarang masih dibudidayakan. Ya, begitulah kenangan dari kopi terbentuk.